Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, setelah ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ini hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Semuanya. Untuk Mas Dea, Mas Bayu, Mas Faizun, dan Mas Dava untuk meng-on-kan kamera ya. Oke, Mas Dea, Mas Bayu, Mas Cahya untuk segera mengaktifkan kamera karena pembelajaran akan segera dimulai. Oke, pada hari ini pembelajaran yaitu pembelajarannya HIV AIDS. Ibu akan mengeser PPT. Apakah terlihat untuk PPT-nya? Sudah Halo, terlihat. apakah terlihat? Sudah terlihat. Ya, terlihat Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari memahami HIV dan AIDS secara utuh. Di sini ada yang tahu HIV AIDS itu apa? Infeksi, Bu. Apa, Mas Cahya? Terus Bu. Infeksi. Oke, jadi pembelajaran hari ini yaitu AIDS dan HIV, yang dimana dalam pembelajaran hari ini kita akan dapat menjelaskan pengertian HIV dan AIDS secara tepat, memahami fakta sebenarnya tentang cara penularan HIV. Yang ketiga, menyadari dampak HIV dan AIDS bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah pasti pencegahan HIV atau AIDS. Yang kelima, menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap orang dengan AIDS atau HIV. Selanjutnya, mengenal virus HIV, yang dimana virus HIV adalah virus yang secara spesifik menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, yang dimana cara kerja virus tersebut yaitu merusak sel darah putih secara bertahap akibat tubuh kehilangan benteng pertahanan alami dan menjadi sangat rentan terhadap infeksi secara serta berbagai penyakit. Yang akan saya tanyakan yaitu apakah ada perbedaan terhadap AIDS dan HIV? Ada yang bisa menjawab? Untuk Mas Indra, apakah ada perbedaan antara HIV dan AIDS? Atau siapa yang dapat menjawab? Saya Bu. Ya, Mas Komarsel. HIV yaitu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS itu penyakit lanjutan dari HIV itu Bu. Oke, benar. Yaitu sekarang kita membahas AIDS. AIDS bukanlah virus, melainkan kumpulan gejala penyakit yang muncul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh oleh infeksi HIV. Yang dimana tahap lanjutan dari HIV yaitu pertahanan tubuh sudah sangat lumpuh dalam melawan penyakit. Nah, di sini terdapat perbedaan HIV dan AIDS. Bisa dibaca, Mas Dava? HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS itu merupakan tahap lanjut dari infeksi HIV, Bu. Lanjut, dibaca Mas Fakih. Yang kedua, Yang kedua, AIDS merupakan AIDS merupakan tambah lanjut dari infeksi HIV, kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah. ya, HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berada di dalam tubuh manusia tanpa menunjukkan gejala dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan AIDS
itu merupakan tahapan lanjutan dari infeksi HIV, yang dimana kondisi sistem kekebalan tubuh sudah sangat melemah, sehingga tubuh merasa terserang berbagai penyakit yang mematikan. Selanjutnya, yaitu jalur penularan HIV, yang dimana HIV menular melalui pertukaran cairan tubuh. Jalur utama penularan meliputi yang pertama yaitu hubungan seksual, yang kedua jarum suntik, yang ketiga transfusi darah, yang keempat ibu ke anak. Selanjutnya, fakta penting HIV tidak mudah menular, yang dimana kita harus menghapuskan stigma atau ketakutan yang tidak berdasar, yang dimana terkadang kita sering mendengar ketika orang terkena HIV kita akan menjauhi karena takut tertular. Nah, kita itu penularan HIV itu tidak mudah menular, yang dimana Anda tidak akan tertular ketika hanya bersalaman atau berpelukan dengan penderita, berbagi makanan dan minuman atau alat makan, gigitan nyamuk atau serangga, dan menggunakan fasilitas toilet umum yang sama, berada di ruangan yang sama, atau menghirup udara yang sama dengan penderita. Yang perlu dipahami juga, tanda dalam gejala yang perlu diwaspadai ketika infeksi tahap lanjut seringkali ditandai oleh beberapa gejala fisik, bisa dibacakan oleh Mbak Eka. Oh, sepertinya Mbak Eka terkendala sinyal ya. Dapat dibacakan oleh Mas Mas Iman. Baik, Bu. Gejala yang perlu diwaspadai yang pertama itu demam tinggi yang berkepanjangan tanpa sebab jelas. Yang kedua, tubuh merasa sangat mudah lelah atau fatigue. Yang ketiga, penurunan berat badan secara drastis dan cepat. Yang keempat, pembengkakan pada kelenjar getah bening. Yang kelima, sering mengalami berbagai infeksi akibat imun yang melemah. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, dampak HIV selain untuk kesehatan itu terdapat beberapa dampak, yaitu akan berdampak pada kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak psikologis. Gitu. Untuk dampak kesehatan dapat dibacakan oleh Mas Dimas. Dampak kesehatan, sistem kekebalan tubuh melemah drastis sehingga tubuh sangat mudah terserang berbagai penyakit penyetra dahu. Untuk dampak ekonomi bisa dibacakan oleh Mas Komarsel. Baik, Bu. Dampak ekonomi, beban finansial yang meningkat secara signifikan untuk biaya pengobatan dan perawatan jangka panjang. Selanjutnya, dampak sosial dibacakan oleh Mas Dea. Mas Dea, Mas Dea masih ada di room atau sudah keluar ya? Dia tadi izin ke kamar mandi, Bu. Oh ya, Mas Ihsan, sekarang bacakan dampak sosial. Baik, dampak sosial yaitu munculnya diskriminasi, stigma negatif, atau pengucilan oleh lingkungan masyarakat sekitar. Sudah, Bu. Sekalian yang dampak psikologi, Mas. Baik, kemudian dampak psikologis yaitu memicu tingkat stres yang tinggi, depresi, dan kecemasan berat bagi penderita saat menghadapi diagnosis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sepertinya belum ada ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Langkah nyata melindungi diri, yang dimana kita harus melakukan pencegahan, yang dimana kita harus melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, jangan menggunakan narkoba, terutama narkoba jenis suntik, karena itu dapat melalui oleh jarum suntik.
tiga yaitu jangan berbagi jarum suntik. Saat kita melakukan pengobatan dengan jarum suntik, harus kita pastikan terlebih dahulu bahwa jarum suntik baru dan steril. Yang ketiga, kita harus dapat melakukan pemeriksaan rutin, lakukan tes HIV dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang ketiga, yang selanjutnya kita harus melakukan edukasi diri, yang dimana kita harus membaca berbagai informasi atau edukasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi. Selanjutnya, mengendalikan virus, yang dimana HIV itu tidak ada obatnya, tetapi kita bisa menurunkan intensitas virusnya itu dengan terapi ARV, yaitu dengan melakukan terapi itu dapat menghambat laju virus, mencegah virus HIV berkembang biak dan merusak sel darah putih lebih lanjut. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup dan memungkinkan untuk hidup sehat, produktif, dan berumur panjang layaknya orang tanpa HIV. Nah, ini Ibu ada games. Apakah sudah terlihat gamesnya? Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat untuk game? Sudah terlihat belum? Nah, sudah Bu. Ya, kita mulai gamenya bersama. Urutkan berdasarkan urutan kejadian klinis dari infeksi awal hingga pengobatan modern ARV. Yang pertama, yang urutan pertama itu yang mana Mas Ihsan? Infeksi HIV fase awal, Bu. Infeksi HIV pasca fase awal. Terus untuk urutan yang kedua, Mas Bayu, Fase akut infeksi HIV dengan gejala umum. oke. Untuk untuk yang ketiga, Mas Fian, ayo Mas Fian. Fase, Fase yang mana Mas Fian? Dibaca secara lengkap. fase laten atau infeksi kronis Selanjutnya tanpa gejala. untuk Mbak Eka, urutan keempat. Mbak Eka sepertinya terkendala sinyal ya. Mas Faizun, sekarang untuk urutan keempat apa Mas Faizun? Urutan keempat adalah pengobatan dan mengendalikan dengan terapi antiretroviral ARV, Bu. Oke, yang urutan kelima. Sekarang Mas Ihsan tadi belum menjawab ya, tadi dijawab Mas Dava ya. Oh iya Bu, maaf tadi sinyalnya jelek. Yang kelima yaitu penurunan jumlah CD4 dan munculnya infeksi oportunistik. Oke, kita cek bersama ya apakah sudah benar. Ayo, masih urutan keempat dan urutan eh, sampai ke enam itu belum benar. Sekarang bisa dibenarkan. Siapa yang ingin membenarkan bisa langsung Penurunan jumlah cek. CDA nomor 4, Bu. Terus pengobatan dan pengendalian dengan terapi itu nomor terakhir. Terakhir ini ya, Mas.
Ya, Bu. Oke, kita cek bersama. Oke, jawaban benar. Lanjut ke kuis yang kedua, yaitu urutkan proses terjadinya infeksi HIV dalam tubuh manusia dengan benar. Siapa yang mau menjawab bisa langsung menjawab, bisa langsung meng-on-kan mic. Mas Dea, bisa menjawab Mas Dea? Yang urutan pertama HIV masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua, Yang kedua, virus berkembang biak di dalam tubuh. yang ketiga selanjutnya dilanjutkan Mas Fakih. Yang ketiga, Yang ketiga ya, Bu. Sistem kekebalan tubuh semakin melemah, Bu. yang keempat, yang keempat Mas Fakih. Yang keempat, oh, salah, Bu. Yang kebalik, Bu. Yang ketiga HIV menyerang, Bu. Kita cek ya. Ya, Bu. Untuk nomor 2 dan nomor 3 masih salah. Siapa yang ingin membenarkan jawaban? Saya, Bu, itu tinggal dibalik aja, Bu. Oke. Oke, game sudah terselesaikan. Kita kembali lagi ke materi. Baik, untuk pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, sementara AIDS adalah tahap lanjutan dari infeksi tersebut, dari infeksi HIV. Yang kedua yaitu HIV menular melalui darah, hubungan seksual tidak aman, dan jarum suntik, bukan melalui kontak sosial sehari-hari. Yang ketiga yaitu edukasi dan tindakan pencegahan sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat luas. Dan selanjutnya, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu terdapat tugas. Nanti video akan Ibu kirimkan ke grup yang nantinya kalian akan menganalisis dan membuat poster untuk memberikan edukasi dan untuk memberikan peringatan agar tidak melakukan hubungan seksual yang bebas dan pencegahan HIV. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Sepertinya Belum tidak ada aja, ya. belum aja. Ya, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.